Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi selanjutnya untuk persiapan ujian tengah semester. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang structure atau grammar dalam bahasa Inggris seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Nah, untuk di PPT yang sudah pernah saya bagikan, Anda bisa langsung lihat ke bagian grammar review. Oke. Nah, untuk di section atau tahapan grammar review di sini ada dua jenis tenses atau bentuk waktu yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bentuk past simple dan yang kedua adalah bentuk present perfect. Okay, just want to remind you that the function of past simple, fungsi dari bentuk tenses past simple itu adalah untuk menceritakan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Maksudnya seperti apa? Kegiatannya terjadi di masa lampau dan sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Sedangkan untuk bentuk present perfect itu adalah salah satu bentuk waktu yang menerangkan kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, tetapi nanti efeknya bisa dirasakan sekarang. Masih dibentuk presentnya efeknya. Oke. Jadi saya ulangi, kita akan bahas tentang penggunaan past simple dan present perfect dalam kalimat bahasa Inggris. Yang perlu kita ketahui untuk polanya untuk di past simple, oke. Di past simple itu nanti ada penggunaan subjek, kemudian kata kerja menggunakan bentuk kedua. Apa itu bentuk kedua? Maksudnya adalah bentuk past itu sendiri. Nah, kata kerja bentuk kedua itu nanti terdiri dari dua jenis, yaitu ada kata kerja yang kita sebut sebagai regular atau kata kerja yang beraturan dan kata kerja yang kita sebut sebagai irregular atau tak beraturan. Oke, ini untuk pola past simple. Bagaimana untuk pola past bentuk present perfect-nya? Kalau present perfect berarti nanti akan kita gunakan pola kalimat seperti ini, yaitu subjek, kemudian ada have, have, ataupun penggunaan has, kemudian nanti diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Bentuk ketiga. Kalau ini untuk menerangkan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lampau. Sedangkan untuk yang bentuk present perfect itu untuk menerangkan kejadian yang sudah atau telah terjadi tetapi efeknya masih dirasakan sekarang. Nah, di sini ada penggunaan have dan has-nya itu nanti tergantung dari subjek yang digunakan. Apabila nanti subjeknya kita menggunakan they, ya, ada they, kemudian we, you, I, berarti nanti akan kita gunakan dengan have. Sedangkan apabila subjeknya itu adalah he, she, it, ya, contohnya ya ada he, she, it, berarti nanti akan kita gunakan kata kerja has-nya. Kemudian setelah itu akan diikuti dengan kata kerja bentuk verb ketiga. Silakan nanti cek di buku grammar, di situ sudah tertera ya bagaimana pola past simple dan present perfect. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan pola-pola seperti ini dalam sebuah kalimat bahasa Inggris? Sekarang kita perhatikan di contohnya ya. Ini ada sebuah dialog ya, ada Q&A, maksudnya ini adalah bentuk Q itu adalah question, kemudian untuk yang A itu adalah answer-nya. Oke. Nah, sebelum kita nanti merangkaikan kalimatnya, kita harus ketahui dahulu kata kerja yang digunakan di sini itu apa. Baru bisa kita menentukan jenis tensesnya. Apakah dia bentuknya past simple atau bentuk present perfect. Oke, yang pertama. The question, what did you do yesterday? Nah, Anda perhatikan penanda kata did di sini.
Oke, apabila kita menggunakan ada kata kerja bantu yang kita sebut sebagai auxiliary did, berarti ini dia menunjukkan bentuk past simple. Menunjukkan bentuk past simple. Nah, kalau tadi yang saya contohkan, ini adalah bentuk afirmatif ya, atau kalimat berita. Apabila nanti digunakan dalam bentuk kalimat tanya dengan menggunakan WH question, berarti nanti polanya akan menggunakan WH question ya, WH question apapun itu, ada what, who, kemudian when, why, dan lain sebagainya. Kemudian Anda tambahkan dengan penggunaan kata did. Oke, ada penggunaan kata did, kemudian baru gunakan subjeknya. Setelah itu kata kerjanya harus menggunakan verb pertama. Oke, di situ. Nah, sekarang kita perhatikan di sini polanya ya. Ini dikasih dengan question mark. Oke, di sini ada penggunaan what sama ya, kemudian ada penggunaan did ya. Di sini sebagai auxiliary kata kerja bantu yang menandakan bahwa kalimat tersebut adalah bentuk past tense. Kemudian ada penggunaan subjek you, kemudian ada kata kerja verb 1 di sini. Kenapa tidak menggunakan verb kedua? Karena sudah ada penanda penggunaan kata did. Berarti ini bentuknya adalah past simple. Apabila pertanyaannya dia menggunakan past simple, berarti nanti jawabannya juga harus menggunakan past simple. Berarti kata kerja yang digunakan juga harus menggunakan verb to. Oke. Nah, what did you do yesterday? Apa yang Anda lakukan kemarin? Oh, saya mengerjakan sesuatu di komputer. Nah, ini penandanya ya. Kalau di sini sudah menggunakan past tense, otomatis di sini juga harus menggunakan bentuk past tense atau verb keduanya. Work it itu verb kedua dari kata work. Oke, sekarang perhatikan untuk yang nomor 1 di sini. Oke, kira-kira questionnya akan seperti apa? Kita lihat pola yang ada di sini. Ini akan menjadi pedoman Anda untuk mengerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, perhatikan jawabannya dahulu, answer-nya. Dia mengatakan ada penggunaan kata work. Oke, berarti ini adalah bentuk past tense. Setelah kata what, Anda harus tambahkan dengan did. Akan menjadi what did, kemudian subjeknya kita gunakan you saja. What did you do? Oke, what did you do? What did you do? Jawabannya work it on a CD of my paintings. Oke, seperti itu. Oke, kemudian bagaimana untuk yang nomor 2? Juga sama, kita perhatikan jawabannya. Ini ada penggunaan bought. Bought itu adalah bentuk kedua dari kata buy. Oke, bentuk kedua dari kata buy artinya membeli. Berarti ini adalah bentuk verb kedua. Ini penggunaan past simple. Oke, kemudian berarti ini nanti jawabannya seperti apa? Sama, gunakan dengan pola yang ada di sini. Berarti how many CDs did you buy? Bukan dia menggunakan bought, tapi harus tetap menggunakan verb pertama. Oke, harus menggunakan verb pertama. Kenapa? Karena sudah ada penggunaan did di sini. Oke, saya ulangi, how many CDs did you buy? Oke, ada berapa jumlah? Ada berapa jumlah CDs yang Anda beli? Nah, ini adalah penggunaan past tense. Bagaimana untuk yang nomor 3? Ini juga sama, just look at the answer. Lihat ke jawabannya, ada penggunaan kata destroyed, itu menunjukkan dia bentuk verb kedua atau kata kerja verb kedua yang berupa bentuk regular. Kata kerja regular dalam verb kedua itu berakhiran dengan ed. Ya, berarti di sini ada bentuknya past tense. Otomatis di pertanyaan juga nanti harus menggunakan bentuk past tense. Seperti apa? Kita lihat lagi polanya. Kan menjadi what did you do? Boleh seperti itu. Oke, what did you do? I destroyed him. Saya merusaknya. Them itu menunjukkan ada benda yang jumlahnya lebih dari satu. Bukan mereka diartikan sebagai human atau people. Oke. Kemudian yang nomor 4. Ingat pola yang tadi ya. Kita perhatikan dahulu di sini jawabannya apa. Saya menggunakan kata sketch, dia menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua. Berarti di sini termasuk kalimat past tense. Kalau past tense sebagai jawabannya, maka pertanyaannya juga harus menggunakan past tense. So, setelah kata how,
akan menjadi how did you do, how did you do, ya, how did you do. Kata kerjanya nanti Anda gunakan dengan do, ya. How did you do? Oke, artinya lakukan di sini ya. How did you do? I scanned them in. Oke. Don't forget to put question mark ya. Jangan lupa untuk nanti menambahkan tanda pertanyaan. Kemudian untuk yang nomor 5, nah sekarang kita punya pola yang berbeda. Nah, ini bukan bentuk past tense tapi bentuk present perfect. Nah, tadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan, kalau misalnya ada bentuk present perfect, kalau dalam kalimat seperti ini ada subjek, kemudian have atau has diikuti dengan verb ketiga. Nanti siapa yang kita gunakan sebelum verb ketiganya, apakah have atau has, nanti sesuaikan dengan subjek yang digunakan. Nah, apabila pola kalimatnya bukan seperti kalimat berita seperti tadi yang saya sampaikan, ini adalah bentuknya bentuk pertanyaan sama ya. Kalau misalnya kita menggunakan bentuk pertanyaan, berarti nanti polanya akan menjadi WH question, oke, plus have, oke, ada have, ataupun nanti kita menggunakan has, oke. Setelah itu tambahkan dengan subjek, kemudian kata kerja, bentuk verb ketiganya. Nah, setelah itu baru berikan tanda tanya. Saya ulangi ya, polanya itu akan menjadi seperti ini. Oke, ada WH question apapun ya. Ini juga termasuk how, termasuk kategori WH question, kemudian tambahkan dengan have ataupun has, kemudian tambahkan dengan subjek dan verb ketiga. Ini adalah pola pertanyaan yang menggunakan WH question dengan bentuk waktu present perfect. Nah, sekarang kita amati lagi. We try to identify what tense is used. Oke, sebelum nanti kita menjawab di sini, kita identifikasi dahulu tenses apa yang digunakan dalam jawabannya. Ternyata ada penggunaan seperti ini. Nah, ini adalah penggunaan dari kata I have. I have itu disingkat menjadi I've. Oke, I have disingkat menjadi I've. Berarti ini adalah ciri dari bentuk present perfect. Kalau di sini menggunakan present perfect, berarti nanti untuk yang nomor 5 juga menggunakan present perfect. Seperti apa polanya? Nah, setelah kata how, tambahkan ada have ya. How have? Kalau jawabannya I, berarti pertanyaan menggunakan you ya. How have you? How have you organize them? Bagaimana cara mengatur barang-barang itu? Saya ulangi, how have ya, how have you organized? Tetap menggunakan organized ya, tidak berubah menjadi verb pertama karena ini bentuknya present perfect. Oke, saya ulangi lagi, how have you organized them? Pertanyaannya kan seperti itu. Kemudian yang nomor 6. Oke, yang nomor 6 di sini ada penggunaan I've added. Oke, kita tentukan dahulu tenses yang digunakan apa? Apakah bentuk past tense atau present perfect? Oh, ternyata yang digunakan adalah present perfect. Ada penggunaan I've added. Berarti bentuk present perfect. Nah, setelah itu kita lihat pertanyaan yang bagian atasnya. Kok tidak menggunakan how, tidak menggunakan what, tidak menggunakan when. Nah, kalau ada bentuk seperti ini kita sebut sebagai yes no question. Ya, yes no question. Maksudnya apa? Pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Jadi kalau dalam bentuk present perfect, tadi kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan saya sudah, dia sudah, dia telah. Tapi kalau misalnya bentuk yes no question, berarti sudahkah ya, sudahkah bla 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 bla, untuk menanyakan apakah seseorang sudah melakukan aktivitas
tertentu atau belum. Berarti nanti jawabannya yang dibutuhkan adalah yes ataupun no. Kenapa disebut dengan yes no question? Yaitu karena nanti jawabannya itu akan membutuhkan jawaban ya atau tidak. Sedangkan bentuk pertanyaannya kita sebut sebagai WH question itu adalah nanti pertanyaan yang membutuhkan jawaban informasi. Nah, polanya seperti apa ya? Seperti ini tadi. WH kemudian have, has plus verb ketiga. Sedangkan apabila dibutuhkan jawaban yes ataupun no, berarti jenis pertanyaan yang digunakan adalah yes no question. Nah, kalau yes no question seperti apa bentuknya? Ini lebih simple. Setelah have ataupun has nanti tambahkan dengan subjek. Ada have, oke, ada have ataupun has. Setelah itu tambahkan dengan subjeknya plus subjek, kemudian tambahkan dengan verb ketiganya. Oke, tambahkan dengan verb ketiganya. Berarti di sini polanya, pola kalimatnya akan menjadi have, subjeknya siapa? Di sini ada jawaban I. Berarti saya menggunakan subjek pertanyaan adalah you. Have you added? Sebenarnya hanya mengulangi kata kerja yang sama yang ada di jawabannya saja. Oke, have you added a soundtrack? Have you added soundtrack? Itu artinya adalah sudahkah Anda menambahkan soundtrack? Jawabannya ya, saya sudah menambahkan. Nah, ini pola yang nomor 6 kita sebut sebagai yes no question. Nah, sekarang bagaimana untuk yang nomor 7? Kita tentukan dahulu di sini di jawabannya tenses apa yang kita gunakan. Oh, ini ada bentuk present perfect. Kok bisa ini bentuknya present perfect? Apa itu it's? It's itu bukan diartikan ini adalah, ya, beda. Oke. Karena setelah itu setelah kata s di sini ya atau huruf s di sini itu ada penggunaan verb ketiga yaitu taken. Taken bentuk verb ketiga dari take, took, taken. Oke. Nah, apabila ada penggunaan seperti ini, berarti di sini juga harus menggunakan bentuk present perfect. Nah, subjeknya siapa? Di sini ada it, otomatis nanti di sini juga harus menggunakan it. Ya, di sini otomatis juga harus menggunakan it. Nah, kalau nanti menggunakan it, berarti siapa yang kita pakai? Have atau has? Ternyata kita harus pakai has, bukan have. So, kalimatnya akan menjadi how long, polanya ya di sini. How long has it taken you? Me menjadi you. Saya ulangi. How long has it taken you? It's taken me about a week. Itu. Ini bentuk present perfect. Bagaimana untuk yang nomor 8? Kita tentukan dulu di jawaban bentuknya past tense atau present perfect. Ternyata di sini kata kerja yang digunakan adalah verb to, berarti bentuk past tense. Nah, otomatis di sini juga harus menggunakan bentuk past tense. Setelah when kita menggunakan siapa? Did. Ya. Setelah when kita gunakan siapa? Did. Seperti pola ini yang sebelumnya ya. WH question, apapun WH questionnya tambahkan dengan did, subject, dan hati-hati kata kerjanya akan berubah menjadi verb pertama atau verb 1 utuh, main verb. Berarti di sini akan menjadi when, subjeknya adalah I di sini, berarti nanti kita gunakan subjek pertanyaan dengan menggunakan you. When did you start? When did you start? Selesai. When did you start? No, when did you started? Tidak menggunakan started lagi, tapi nanti kata started di sini akan berubah menjadi verb pertama. When did you start? Jawabannya I started about 10 years ago. Oke, kemudian yang nomor 9. Oke, di sini apa yang kita gunakan ternyata adalah bentuk past tense. Berarti di sini juga harus menggunakan bentuk past tense. Seperti apa? Oke, sebelum saya punya komputer, saya biasanya menggunakan slide. Oke, sebelum saya punya komputer, saya harus menggunakan slide. Berarti di sini bentuknya past tense. Setelah what tambahkan dengan did. What did you have? Ini berubah menjadi bentuk verb pertama ya. What did you have to use
Oke, before you have a computer. Oke, apa yang kamu biasanya gunakan sebelum mempunyai komputer? Jawabannya apa? Ini slide. Ini jawabannya sebenarnya, tapi ini digunakan menjawab dengan kalimat yang lengkap. Berarti jawabannya saya ulangi, what did you have? Have-nya berubah menjadi pertama, yaitu have. What did you have to use before you have a computer? Oke, seperti itu ya jawabannya, slides. Oke, kemudian yang nomor 10. Oke, ini bentuk apa tensisnya? Berarti present perfect, ada penggunaan I've sold. Nah, sekarang perhatikan questionnya, masuk kategori ke yes no question atau WH question. Oh, di sini ada jawaban yes, berarti ini termasuk dalam pola pertanyaan yes no question. Pola pertanyaan yes no question, berarti di sini ada penggunaan have, kemudian apa setelah have? Setelah have kita gunakan dengan subjek. Siapa subjeknya? You. Oke, have you, kemudian kata kerja verb ketiga. Ini ada di jawaban, kita pindahkan ke atas, berarti polanya akan menjadi have you sold. Have you sold a few? Sedikit ya, maksudnya sedikit gitu. Di sini menjelaskan tentang barang yang jumlahnya sedikit. Have you sold a few? Sudahkah kamu menjual sedikit? Jawabannya yes, I have sold a few. Oke, itu untuk materi penggunaan past tense atau past simple dan present perfect. Yang perlu Anda ketahui nanti adalah identifikasi dahulu kata kerja yang digunakan, karena itu akan mempengaruhi jawaban ketika kita diminta untuk melengkapi bentuk-bentuk pertanyaan dalam bahasa Inggris. Identifikasi dahulu kata kerja yang digunakan apa, kemudian baru tentukan masuk kategori ke past simple atau bentuk present perfect. Oke, nah saya rasa cukup sekian untuk penjelasan saya tentang perbedaan penggunaan bentuk past simple dan present perfect. Oke, jika ada pertanyaan bisa kita nanti diskusikan di kelas online. Oke, thank you very much for your attention. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.